Welcome to the podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali di acara dakwah Islam Umar bin Khattab Plus dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita akan berbincang terkait masalah generasi muslim ya. Tentunya perbincangan ini saya tidak sendiri dan insya Allah nanti akan ditemenin oleh Ustadz Ali. Nah, beliau adalah salah satu mudir di Pondok Pesantren Umar bin Khattab Plus ya. Mungkin untuk menyingkat waktu kita langsung saja sapa beliau ya, yang alhamdulillah sudah hadir di acara podcast atau dakwah Islam Umar bin Khattab kali ini. Oke. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Alhamdulillah Ustadz Ali ya ketemu ya akhirnya kita. Alhamdulillah. Ya, akhirnya ini pertemuan juga yang keberapa ini? ini pertama kali Ustadz. Perdana ya. Perdana ya. Ya alhamdulillah nih Ustadz Ali sudah bergabung di UBK atau dakwah Islam Umar bin Khattab Plus ya. Ini sebenarnya perdana Ustadz. Jadi mungkin kita agak gimana ya, agak Serius tapi santai. serius tapi santai gitu Ustadz ya. Ini pertama kali ya. Dan serius teman bukan serius. Pertama cuman ini temanya juga agak menantang Ustadz sebenarnya. Oh. Generasi gitu Ustadz ya. Masya Allah ya. Nah, Ustadz Ali ini ngomong-ngomong sedang sibuk apa nih Ustadz Ali? Kesibukan saya saat ini ya masih di dunia pendidikan dan dakwah ya. Saya aktif di sekolah, aktif di pengajian, ya itu saja, baik sekarang offline ataupun online. Masya Allah ya, berarti masih sibuk di dunia pendidikan untuk memajukan generasi gitu Ustadz ya. Insya Allah begitulah. Masya Allah Tanggung ya. jawab kita bersama. Iya, Masya Allah ya. Ya, nanti untuk mungkin 30 menit ke depan kita akan berbincang Ustadz ya, berbincang santai terkait masalah generasi muslim nih. Oke Ustadz, oh iya saat ini dengar-dengar nih Ustadz Ali sedang menempuh atau melanjutkan S2 Ustadz ya. Iya betul. Wah, Masya Allah ya. Nanti mungkin nanti berbagi pengalaman atau cerita gitu. Masih di jurusan yang sama, di Oh, pendidikan juga, manajemen pendidikan Islam. Masya Allah. Berarti sekarang udah masuk semester seberapa Ustadz? Ini sekarang masih semester 2 ya. Persiapan tesis atau gimana? Persiapan tesis nanti tahun ajaran baru itu sudah masuk persiapan tesis. Masya Allah ya. Kita doakan semua semoga Ustadz Ali Imron diberikan kelancaran di dalam menuntut pendidikannya di S2 ya, diberi kelancaran Ustadz ya. Amin. Dan nanti bisa menyusul saya Ustadz. Iya. Mudah-mudahan. Ini saat ngomong-ngomong tentang generasi muslim saat ini Ustadz ya. Kan sebenarnya generasi itu tidak lepas yang namanya tentang kesuksesan di masa depan, karena generasi itu kaitannya dengan persiapan kemajuan di yang akan datang gitu Ustadz ya. Untuk Islam itu sendiri gimana saat generasinya menurut antum untuk saat ini? Ya, memang sekarang Ustadz ya, generasi Islam itu berada di persimpangan jalan karena dia tidak memiliki instrumen untuk eksistensi, tapi dia selalu menjadi pengekor, pengikut bagi kebudayaan-kebudayaan yang tidak Islam. Nah, mungkin ini juga bagian dari tantangan dakwah itu sendiri ya, karena kecenderungan pemuda ini kan labil ya. Pemuda ini kan sedang labil, berbuat onar, melakukan kerusakan, tawuran kan. Orang yang digambarkan tentang dunia muda ini kan seperti itu. Anak remaja kita ini sukanya berantem, pacaran dan sebagainya. Padahal Ustadz Yahya ya, Islam itu berbicara banyak tentang masa muda. Bahkan itu adalah usia emas. Masih dalam usia kecil, usia dini aja itu Betul. harus dipersiapkan. Ya, dalam Islam tidak berbicara anak muda ini selalu melakukan kerusakan, selalu melakukan keonaran, tidak. Tetapi anak muda ini punya potensi yang hebat. Pusatnya masa untuk melakukan ujuk kreativitas, potensi yang tinggi. Itu digambarkan dalam beberapa karya para sahabat dan salafus saleh terdahulu. Bahkan di Al-Quran itu digambarkan dengan kata fityah. Fityah itu artinya pemuda.
Oh, Fitya. Pemuda Kahfi, kalau Ustadz Yahya pernah baca surat Oh, Kahfi, surat di situ Al-Kahfi. ada kisah pemuda Kahfi. Siapa yang berani menentang, yang berani mengambil sikap oposisi dengan penguasa saat itu? Seorang pemuda. Iya. Bahkan ketika awal-awal dakwah Islam, siapa yang paling banyak menyambut seruan Nabi? Para pemuda. Orang-orang Quraisy yang dewasa, mereka sedikit yang menyambut seruan Nabi ini. Tapi anak muda ini, Antusias. dia menangkap dengan pikiran yang jernih, yang masih jernih. Kemudian dia munculkan dengan totalitas potensi yang dia miliki. Mereka berjuang secara totalitas, kemudian memberikan sumbangsi untuk Islam secara totalitas, pembelaan secara totalitas. Sebut saja, misalkan seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika orang Quraisy ini melarang orang untuk melantunkan Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud ini dia di tengah-tengah kota Mekah, dia bacakan Al-Quran dengan suara yang keras, yang nyaring, sehingga orang terpana. Semua pandangan mata tertuju kepada sahabat Abdullah bin Padahal Mas'ud. saat itu dilarang. Dilarang. Akhirnya apa terjadi? Ditangkap, dipukuli, bra, sampai pingsan. Kemudian dia bangun lagi, dia ulangi lagi. Dia baca Al-Quran, dipukulin lagi, sampai akhirnya ditahan. Jangan kemudian lagi. Demi Allah saya akan melakukannya. Saya nggak peduli dengan diriku. Itu jiwa seorang pemuda, nekatnya. Nah, tapi kalau ke arah yang baik saja ya. Tapi kalau ke arah yang tidak baik, wah sangat bahaya. Oh gitu Ustaz ya. Jadi prinsipnya untuk generasi itu memang seharusnya punya tekad yang kuat gitu Ustaz ya. Itu memang ciri pemuda, karakternya seperti itu. Maka Nabi mewanti-wanti, inna syababa wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i ayatul mafsadah. Nah, sesungguhnya asyababa, masa muda, wal faragha, waktu luang, wal jida, kelapangan harta, ya, mafsadatun, merusak, ayatul mafsadah, kerusakan yang bagaimanapun. Maka pemuda itu kalau isinya dia banyak uang, kemudian masih muda, lalu banyak waktu nganggur, tidak diisi dengan kegiatan keilmuan, itu rusak. Tapi kalau pemuda ini terarahkan dengan baik, memiliki idealisme yang bagus, Waktunya untuk menuntut iya, ilmu gitu Ustaz ya. punya mimpi untuk masa depan, ini akan sangat potensi. Tapi kalau tidak ada, ya rusak. Sedangkan fenomena yang ada di khususnya nih di negara kita saat ya, ini ketika kita bicara masalah generasi, pastilah kita khususnya untuk Islam ya, pastilah kita menginginkan generasi yang memang dianjurkan sama Rasul untuk kedepannya itu ya. Sementara untuk di negara ini kita itu sudah mengarah ke generasi yang memang dituntut untuk agama Islam itu belum sah? Ya, Atau dianjurkan oleh semisal Rasul Nabi Muhammad menyarankan generasi itu harus seperti ini untuk supaya Islam itu bisa maju, lebih meningkat dan dakwahnya lebih bisa meluas. Itu untuk generasi di negara kita itu sudah punya potensi tersebut seperti itu belum sah? ya kita berbicara dari realita ya. Saat ini tuh banyak usaha-usaha yang menjauhkan anak muda dari masjid. Kalau dulu waktu saya masih muda sebenarnya, tapi sekarang masih muda sebenarnya. Sekarang saya masih Udah muda. usia berapa saat udah saat? Hah? Udah usia berapa? Saya sekarang 42 tahun. Nah, itu masih muda lah. Ya, kan batas usia muda 40 tahun ya. Oh gitu. Tapi semangat saya masih muda. Apa saat masih muda untuk anggapan diri sendiri. Baik. Ya, jadi seperti itu saja ya. Nah. Kalau zaman saya masih muda dulu, banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan kreativitas itu dimulai dari basis masjid. Zaman saya kuliah, zaman saya SMA, dari masjid dulu gitu. Masjid menjadi pusat kegiatan pemuda. Nah sekarang jarang, apalagi masa pandemi begini. Betul. Ya, berjauhan dari masjid. Dibatasi apa gitu ya? Kemana perginya mereka sekarang? Nongkrong di kafe-kafe, Main game, mabar bareng-bareng di kafe-kafe. Nah, masjid sebagai pusat pendidikan, pusat peradaban sudah mulai ditinggalkan nampaknya. Nah, ini kalau
pemuda sudah jauh dari masjidnya, ya bisa ditafsirkan Bisa sendiri kita apa yang simpulkan, ya. terjadi. Ini sekarang kalau dulu nongkrongnya di masjid itu bicara keilmuan, Iya. bicara masa depan, bicara masalah sosial, di kafe paling ya ngomongin orang bawa bawa gadget gitu ya. ini kan sebagainya Bawa saja ya. Iya, ya kalau zaman Itu anak sekali. dulu saat waktu masih muda ya, sekarang juga jauh lebih muda. Kalau zaman anak saat anak pribadi dulu waktu ya itu benar aktivitas anak remaja itu kebanyakan malah di masjid ya, di musola. Bahkan sampai tidur di masjid kan. Betul, iya. Di masjid ya. Sampai ya kita hampir setiap 1 minggu sekali lah itu ada kumpulan remaja gitu saat yang untuk memang berkumpul untuk majelis ilmu gitu, mengundang ustadz siapa kemudian hampir, tapi untuk saat ini memang sepertinya tidak ada gitu kan. Atau mungkin karena memang udah kemajuan teknologi kan, mungkin karena dianggap pengajian mah sudah ada, gampang tinggal buka YouTube dan sebagainya. Padahal kan itu juga butuh tekad lagi sebenarnya ya. Ya mungkin ada sebagian orang yang beranggapan apa bedanya kita ngomong agama di masjid dengan ngomong agama di kafe, ya kan? Di hotel bahas agama dengan di masjid. Ya kalau secara pembahasan keilmuan sama saja, tapi secara ruh itu lebih muncul ketika ada di dalam masjid. Mengapa? Karena ketika Anda masuk masjid, maka otomatis Anda akan meninggalkan itu pikiran-pikiran jorok, ya kan, pikiran-pikiran negatif, Dan biasanya permusuhan. iya. Dan biasanya kalau di masjid hal-hal pertanyaan itu juga secara tidak langsung itu akan positif Ustaz ya. Biasanya ke hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, karena posisi di masjid kan Orientasinya orientasinya ke ya. akhirat biasanya Ustaz ya. Ya. Entah itu ya ketika memang orientasinya dunia pun nanti ujung-ujungnya pasti akan dikaitkan dengan akhirat ketika kita ngobrol di masjid ya. Ya itu memang generasi saat ini mungkin seperti Ustaz ya. Dan kalau di masjid Ustaz Yahya, itu malaikat rahmat akan Masya menolong. Allah ya. Bahkan salah satu ciri orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah, yang akan mendapatkan perlindungan, naungan saat hari kiamat nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu teringat terpaut dengan masjid. Jadi upaya-upaya sekarang melemahkan kaum pemuda muslim ini adalah pertama menjauhkan mereka dari masjidnya. Itu langkahnya, menjauhkan dari masjidnya. Dan itu terbukti sekarang Ustaz ya. Ya sepertinya seperti itu. Nah, ketika sudah mengatakan bahwa generasi muslim saat ini tidak seperti generasi zaman dulu yang sering berinteraksi di masjid ataupun jiwanya sekarang sudah nggak dulu, itu ketika kita berbicara kemunduran, berarti ini bisa diartikan kemunduran Ustaz ya untuk generasi ya. Atau mungkin hal negatif ya. Itu yang bertanggung jawab itu sebenarnya siapa Ustaz? Orang tuakah? Gurukah yang memang anak itu belajar, ataukah memang diri anak itu sendiri? Ada nggak Ustaz yang bertanggung jawab untuk generasi tersebut? Ya, semuanya bertanggung jawab. Semuanya bertanggung jawab. Karena pendidikan itu bermula dari rumah, kemudian masyarakat. Ya. Kita nggak bisa menyalahkan orang tuanya, pemimpin atau apa. Lah orang tuanya. Tapi yang paling di sini paling berperan adalah orang tuanya. Orang tuanya. Mengapa demikian? Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Nah, maka ketika anak itu masih dalam usia tanggung jawab orang tuanya, ya orang tuanya lah yang bertanggung jawab untuk dalam masa-masa pendidikan. Kalau dia sudah dewasa, kemudian sangat susah untuk diarahkan, ya dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, sudah menjadi orang mukallaf, orang yang dibebani oleh kewajiban-kewajiban agama. Nah, masyarakat pun juga punya kewajiban untuk membendung segala unsur-unsur negatif yang merusak generasi muda dan kerukunan masyarakat. Pemerintah juga sama, memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan, mengarahkan pemuda-pemuda ini menjadi yang pemuda yang bergerak. Jadi
semua itu ikut andil Ustaz ya, ikut Semuanya. bertanggung jawab Iya. akan kemajuan khususnya Betul. generasi muslim Ya ya. sekali. Hal yang terkecil atau yang paling mendasar itu adalah orang tua, karena orang tua yang selalu berada di sampingnya. Kemudian baru masyarakat, lingkungan gitu Ustaz ya. Ya. Ya, pada prinsipnya saja ya. Pertarungan antara hak dan batil, pertarungan antara kebenaran dan kebatilan ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Tinggal mana yang akan mendominasi itu. Bukan Allah lepas tangan dalam hal ini, tetapi dalam tubuh manusia itu ada dua hal. kecenderungan untuk melakukan kerusakan. Kecenderungan untuk merusakan kerusakan. Nah, kerusakan ini muncul manakala kita terima pesan-pesan negatif, kita terima hal-hal negatif, lalu kita lakukan. Iya, Kalah dengan kita nggak yang bisa positif. memfilter gitu Ustaz Ya, ya. betul. Makanya agama ini memberikan orang untuk bisa ya memiliki self control, untuk bisa mengarahkan dirinya kepada kecenderungan untuk berbuat kebaikan. Agama seperti itu. Nah, ketika kita untuk mengontrol itu sendiri, semisal kita belajar di sebuah lembaga pendidikan, bisa nggak saat itu lembaga pendidikan itu menjadi filter kita gitu, atau untuk mengontrol kita? Mungkin yang namanya anak-anak remaja itu kan kadang labil saat ya, dan susah waktu saya Mas Bro juga berpikir positif itu susah saat selalu mengedepankan ego selalu sebagainya. Nah, bisakah lembaga itu ikut menfilter, atau jangan-jangan nanti ketika sebuah lembaga pendidikan itu ikut melarang, ikut menfilter, malah kitanya memberontak? Atau seperti apa Ustaz, Pak? Sebagai filter itu bisa, tetapi menjamin itu tidak menjaminnya bisa. yang belum tentu bisa. Menjamin belum tentu bisa. Karena kerusakan ya, unsur-unsur negatif ini selalu ada di mana-mana. Nah, ketika anak memiliki basic agama yang baik, itu insya Allah dia memiliki self control yang bagus untuk memfilter mana yang dilarang, mana yang dibolehkan, dan itu mana yang halal, mana yang diharamkan. Tetapi bila mana mereka tidak memiliki pengetahuan tentang agamanya, maka dia nggak tahu yang halal mana, yang haram mana. Atau dia tahu itu haram, tapi dia melakukannya. Mengapa demikian terjadi? Karena tadi semangat beragamanya ini masih rendah. Maka Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka dia dipahamkan dengan agama. Semakin Anda memahami agama ini, kecenderungan untuk melawan pikiran negatif, unsur-unsur yang negatif itu lebih kuat daripada tidak ada sama sekali. Seperti itu ya. Jadi gini San, kan orang tua ya, untuk orang tua mungkin di kesibukan kerja saat ini itu biasanya orang tua itu sengaja mensekolahkan anaknya itu ke sebuah pondok pesantren. Itu tidak lain itu supaya biasanya itu supaya anak itu tidak terpengaruh dengan hal-hal dunia luar atau kenakalan anak remaja. Itu sebenarnya tepat gak, pilihan yang tepat bukan San? Masuk ke pondok. Dalam hal itu kan orang tua itu memang bertanggung jawab memilihkan lingkungan yang baik buat anaknya untuk tumbuh dan kembang. Karena mereka bekerja sehingga susah pengawasannya. Lalu anak dititipkan ke sekolah pesantren. Saya rasa ini hal yang baik ya, karena pesantren ini di sana dia akan belajar dengan pembiasaan-pembiasaan, kemudian diwajibkan sholat 5 waktu, kadang juga berlatih puasa. Ini sangat baik. Tetapi tentunya juga tidak melalui paksaan. Gitu. Karena biasanya orang tua sudah, wah saya nyerah untuk melangani anak saya masuk ke pesantren. Wah, gitu. Ini juga tidak tepat, tetapi harus ada komunikasi terlebih dahulu antara orang tua dan anak bila mana masuk pesantren. Jangan nanti anaknya nggak mau tapi orang tuanya pengen, kemudian dipaksa masuk pesantren. Nah, ini akan jadi hal yang nggak baik. Ya, kebanyakan orang tua kan saat ini seperti itu Ustaz, untuk meningkatkan kemampuan dalam
ilmu agamanya gitu kan. Orang tua pasti ya di samping kesibukan orang tua itu yang tidak bisa mendidik, tidak bisa mengawasi secara 24 jam, maka ya jalan salah satunya pasti akan disekolahkan ke pesantren. Yang penting lingkungan saja ya. Lingkungan di pesantren insya Allah lebih kondusif daripada di luaran. Karena di sini kan ya semuanya ada aturan. Dan sebenarnya kalau di pesantren juga 24 jam dalam artian kegiatan santri itu dalam pengawasan. Iya, dalam pengawasan, kemudian dalam kegiatan yang positif juga Ustaz ya. Sudah terjadwal gitu ya, melatih disiplinan ya. Nah, jadi sebenarnya untuk memasukkan anak ke sebuah pesantren itu sebenarnya itu juga salah satu cara kita dalam menyiapkan generasi muslim ke depan gitu Ustaz ya. Mungkin ya. Salah satu ya. Ya, salah satu cara. Saya bilang Bukan, salah satu cara ya. untuk meningkatkan generasi. Bukan sebaik-baik cara, tapi salah satu upaya orang tua. Karena sejujurnya ya, beban pendidikan anak itu tetap jatuhnya ke orang tua, bukan lembaga sekolah. Tapi yang fenomena yang saat ini mah kebanyakan ini Ustaz, ketika kita orang tua, ini saya mengalami juga di keluarga saya, ketika anaknya kita masukkan ke pondok pesantren, kemudian anaknya pulang entah itu liburan ataupun dapat cuti atau apa, ketika dia di rumah tidak sesuai apa yang orang tua harapkan, maka kebanyakan orang tua itu menyalahkan pesantrennya kayak gini ini anaknya kayak gini di rumah gitu. Itu sebenarnya gimana saat itu? Ya kalau seperti itu kan nanti orang akhirnya berpikir transaksional. Saya sudah bayar sekian, program yang ditawarkan apa, kok nggak beda kan gitu ya. Padahal ya dalam pendidikan keluarga ini mendidik generasi itu sebenarnya itu bermula dari mana ini dulu nih. Ternyata mendidik keluarga, mendidik generasi itu bermula dari diri sendiri. Ya kalau pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ketika Anda menghendaki anak Anda menjadi baik, baiklah dulu gitu saja. Jadi baikkan dulu diri kita gitu. Jadi lebih pada kita harus mencontohkan gitu saja. Jadi contoh. Iya. Mau anaknya rajin sholat, ya kita harus rajin sholat. Mau anaknya rajin ngaji, ya kita juga harus mencontohkan gitu saja. Berarti gitu. Iya. Jangan ngaji tapi kitanya malah sibuk bisnis. Karena bisa jadi ya dari kenakalan anak itu ujian dari kita. Mungkin kita melakukan suatu kesalahan dosa, mungkin kita ada salah dengan orang tua, akhirnya berdampak pada anak kita. Bahkan satu suap haram, makanan haram yang kau berikan kepada keluarga dan kamu itu akan sangat berpengaruh pada perkembangan mental mereka. Begitu. Jadi kalau pepatah Arab mengatakan aslih nafsaka yasluh lakan nas, perbaikilah dirimu sendiri maka orang akan bersikap baik. Artinya keteladanan, dan keteladanan ini dimulai dari pendidikan keluarga. Kita sama-sama lah ya, tentunya seperti itu. Makanya saya katakan semuanya bertanggung jawab, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, dan juga negara. Masya Allah ya. Jadi yang namanya pendidikan memang harus diawali dari diri kita sendiri gitu saja ya. Untuk menciptakan generasi, khususnya generasi muslim yang lebih baik ya, kita jangan menuntut anak kita harus lebih baik, tapi kita harus berkaca pada diri kita sendiri ya. Sehingga ketika kita bisa menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri, maka kita bisa menciptakan generasi yang lebih baik, khususnya untuk generasi kita pribadi gitu saja. Masya Allah ya, luar biasa ya. Ya, perbincangan kali ini Masya Allah luar biasa. Ini masih insya Allah masih ke depan masih ada beberapa pertanyaan Zat yang ingin saya ajukan Zat ya. Tapi waktu ya. Ini waktunya ya. Durasi waktunya sudah. Iya Zat. Sebenarnya ini masih untuk terkait masalah generasi itu sebenarnya panjang Zat ya. Dan sangat menarik ya. Ya prinsipnya untuk generasi setiap diri kita memiliki tanggung jawab ya. Jadi generasi yang baik untuk kedepannya itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak itu hanya untuk sebuah lembaga ataupun orang tua ataupun masyarakat itu saja, cuman generasi merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim misalnya. Ya. Kemudian saya boleh tambahkan sebentar saja ya.
Jadi kita ketika berbicara membangun generasi, ini sama saja kita membangun SDM, sumber daya manusia. Bila mana suatu negara SDM-nya ini baik, maka negara itu akan kuat. Bukan hanya kuat, sangat kuat. Karena negara ini adalah institusinya, organisasi. Sementara pelakunya adalah SDM tadi, manusianya itu. Kalau negaranya itu besar, tapi sumber daya manusianya lemah, maka negara itu lemah. Maka masyarakat inilah sebenarnya yang menciptakan negara itu. Maka ketika kita ingin menciptakan suatu masyarakat, negara yang hebat, dari mana kita mulai pembangunan generasi? Dari mana generasi itu dimulai? Dari pendidikan formal, informal, dan juga non formal. Selain juga dengan perimbangan gizi ya, perimbangan gizi. Jadi berbicara masalah generasi ini bisa berdampak pada perkembangan untuk negara, pertahanan dan pertahanan negara juga. Sangat penting sekali. Ya, terkait masalah generasi itu sangat penting, khususnya untuk buat kemajuan negara ya. Ya, terutama negara Indonesia itu sendiri ya, negara yang luas ya. Makanya ketika generasinya bagus, insya Allah kita menjadi negara yang kuat. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk podcast kali ini ya, sudah waktunya sudah cukup ya. Ya, mungkin untuk podcast kali ini kita sampai di sini dulu, dan semoga apa yang telah kita bahas tadi, apa yang kita sampaikan menjadi ilmu ya, menjadi ilmu buat kita semua. Dan nanti insya Allah saya akan banyak belajar juga. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kami akan undang Ustadz Ali lagi ya, untuk membahas atau lebih lanjut terkait masalah generasi ya. Berbagi ya. Nanti saya akan gali nih Ustadz Ali ya, supaya kita bisa nambah wawasan terkait generasi, sehingga kita bisa menyiapkan generasi kita untuk di masa yang akan datang. Oke, terima kasih, jazakallahu khairan untuk Ustadz Ali Imran. Semoga selalu dalam keberkahan dan selalu dalam kesehatan, dan semoga bisa kembali hadir di acara dakwah Islam Umar bin Khattab. Terima kasih. Oke, sekian dari podcast kali ini. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan hikmah ataupun pelajaran dari apa yang kami sampaikan. Syukron bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.